Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan hidayahnya kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 pelajaran 4. Ayo membayar zakat. Submateri orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Sedangkan orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ayo perhatikan anak-anak, kita baca bersama ayatnya ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Orang yang berhak menerima zakat seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi dapat diperinci sebagai berikut. Orang yang berhak menerima zakat. 1.
orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 3. Pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. 6. Orang yang berjuang pada jalan Allah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu yang mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. 7. Hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. 8. Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Yang terakhir adalah hikmah berzakat. Ketika kita sudah mengeluarkan zakat, insya Allah kita akan mendapatkan beberapa hikmahnya. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.